Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan kali ini Pak Eko akan mempraktekkan bagaimana cara membuat input dan output pada pemrograman Java. Kemarin kita sudah membahas materi tentang membuat input output, ya, input output menggunakan Java. Oke, kali ini Pak Eko akan mempraktikkan bagaimana cara membuat operasi file dan directory. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas, nanti kita bagaimana cara membuat directory, membuat file dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke praktekan. Silahkan kita buka salah satu editor yang kita gunakan, yaitu NetBeans. Ya, NetBeans, kita menggunakan NetBeans. Yang pertama, cara membuat projectnya, klik file, new project. Pada kategori ini kita pilih Java. Pada projectnya kita pilih Java application. Kalau sudah, kita klik next. Project name-nya kita isi file input output. File input output. Centangnya kita hilangkan semua saja, kita klik finish. Sehingga pada project di sini akan muncul project file input output yang kita gunakan tadi. Di bawahnya ada source package, silahkan plusnya kita klik sehingga muncul default package. Ini masih default ya, belum ada isinya. Kita buat package-nya dulu, new Java package IO. Kita kasih input output, misal finish. Kalau sudah, yang pertama kita buat bagaimana cara membuat directory. Directory itu adalah sebuah folder ya. Coba ini kita praktek. Pak Eko akan mempraktekkan yang pertama, membuat directory yang namanya Agung di local disk D. Caranya, klik kanan pada package, pilih new Java class. Kita membuat kelas dulu. Nama kelasnya misal demo buat directory. Ingat ya, directory itu adalah sebuah folder. Klik finish. Sehingga di sini akan secara otomatis terbuat pada package IO ini akan membuat kelas dengan nama demo buat directory. Di sini kita akan membuat directory. Di bawah public class demo buat directory, silahkan diketikkan seperti ini. Public static void main string args. Di sini ini nanti filenya adalah fungsi ini. Kemarin kalau masih ingat di kelas 2, fungsi public static void main string args ini adalah fungsi main untuk memanggil ya. Di sini adalah fungsi public static void main string args ini adalah menyimpan file sementara sebelum nanti akan ditampilkan ke layar. Ya, fungsi public static void main ini adalah menyimpan file sementara sebelum kita panggil ke layar monitor. Ini fungsi dari public static void main string args. Yang kedua, selanjutnya kita ketikkan file spasi F sama dengan new file di local disk D Agung. Ini maksudnya apa toh? File ini, file spasi F. Masih ingat lagi di kelas 2? Di sini adalah proses instansiasi. Ya, di sini proses membuat sebuah objek. Nah, maksudnya apa ini? Pak Eko mempunyai sebuah kelas file. Kelas file tersebut akan saya buat objek. Objek dari file ini adalah F. New sama dengan new ini akan saya buat. Ya. Objek ini akan saya buat di kelas file tadi. Ini
yang saya blok ini adalah sebuah metode ya, konstruktor namanya. File yang namanya sama dengan nama kelas. Ini tadi kan file ini adalah kelas. Kelas file, saya buat objek new, kita buat pada konstruktor. Konstruktor itu namanya, konstruktor itu adalah metode yang namanya sama seperti kelas. Perbedaannya apa toh kelas sama metode? Perbedaannya adalah kalau kelas itu tidak ada kurung bukanya, kurung buka tutup. Kalau di sini konstruktor itu ada kurung buka, kurung tutup. Ini disebut metode. Nah, konstruktor ini nanti, konstruktor file ini nanti yang akan kita buat untuk membuat directory, membuat filenya. Di sini file kita buat di local disk D. Nama foldernya atau nama direktorinya adalah Agung. Nah, kok di sini masih muncul lampu yang bertanda merah, berarti di sini kita klik kanan, kita klik add import java io. Nah, sehingga di sini akan muncul import java io.file. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah import java io ini, import ini adalah fungsi perintah. Ini perintah untuk input dan output file dalam bentuk file, ya. Sehingga di sini sudah tidak ada tanda lampunya lagi. Berarti bahwa script ini sudah benar. Saya ulangi lagi. File sama dengan F, berarti kita membuat objek dari kelas file dan kita akan buat yang namanya direktori Agung di local disk D. Jika objek ini, objeknya apa yang kita buat, objeknya tadi adalah D Agung. Apabila objek ini eksis sudah ada, nanti akan muncul pada halaman outputnya akan muncul direktori sudah ada. Jika belum ada, maka objek akan mkdir. Mkdir ini artinya make directory. Make directory itu adalah perintah untuk membuat directory atau folder. Jadi kalau di local disk D, logikanya jika di local disk D nanti sudah ada Agung, folder Agung, berarti nanti pada tampilan layar akan muncul direktori sudah ada. Tetapi kalau di local disk D itu belum ada, maka logikanya akan dilarikan ke sini, else. F objek akan membuat mkdir. Mkdir ini adalah make directory, perintah untuk membuat direktori atau folder. Sistem kalau berhasil nanti sistem outprint akan ditampilkan sukses membuat di folder baru. Coba ini sudah tidak salah lagi, skripnya sudah benar. Coba sekarang kita jalankan. Kita jalankan caranya. Pada kelas ini klik kanan, run file. Run file, kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, outputnya adalah sukses membuat folder. Berarti folder Agung di local disk D sudah terbuat. Sekarang kita cek apakah di local disk D ada foldernya. Kita buka local disk D. Local disk D. Tunggu sebentar. Oke ya, di local disk D apakah ada Agung? Nah, di sini sudah terbuat folder Agung. Ini adalah cara membuat sebuah direktori atau folder. Yang kedua, sekarang bagaimana cara membuat file? Kita membuat file di dalam folder Agung. Ya, kita membuat file
contoh.txt di dalam folder agung. Caranya sama. Pada package.io tadi kita tambahkan saja new file, new Java class. Di sini membuat file, kita klik finish. Sehingga di sini kita sudah terbentuk kelas dengan nama membuat file. Oke, di bawah kelas membuat file ini kita ketikkan seperti ini. Public static void main throw exception. Throw exception ini adalah suatu metode yang membaca input data string ya. Throw exception ini adalah suatu metode yang digunakan untuk membaca input data string. Nah, di sini akan muncul tanda penuh. Prosesnya sama seperti tadi. Kita klik kanan. Kita pilih import Java IO app section. Berarti di sini nanti juga perintah untuk input output ya, input output. Terus yang kedua sama, yang selanjutnya di bawahnya masih sama, kita membuat kalau tadi di awal kita membuat directory, sekarang kita membuat filenya, membuat file di agung di dalam folder agung tadi ya. Kita masih sama, file kita instansiasi dulu objeknya, kita instansiasi kelasnya dari kelas file, kita buat objek f, kita new file. Sekarang di agung, di dalam folder agung tadi kita buat folder dengan nama contoh.txt ya. Ini tidak usah saya jelaskan lagi, tadi Pak Eko sudah menjelaskan ini fungsinya apa. Tinggal ini kita klik tanda lampunya, kita input for Java IO. Terus nanti secara otomatis di atas ini muncul import Java IO file. Fungsinya adalah tadi perintah untuk inputkan input output berupa file ya. Terus jika di dalam logikanya, jika di dalam folder agung tadi sudah ada file contoh.txt, maka nanti akan muncul output file sudah ada. Jika belum, di sini ada objek f akan membuat create new file. Create new file ini artinya adalah objek akan membuat file. Perintah untuk membuat file. Di sini f objek dari file tadi, kelas file akan membuat sebuah file. Kalau berhasil akan muncul outputnya sukses membuat file baru. Coba kita jalankan kembali. Ini sudah tidak ada sintak yang error. Kita jalankan kembali. Klik kanan pada kelas membuat file. Terus pilih run file. Di sini sukses membuat file baru. Kita lihat pada local disk D. Local disk D di folder agung secara otomatis di sini sudah akan ada file dengan nama contoh. Ini cara membuat file. Yang selanjutnya kita menulis file. Jadi nanti di file contoh ini akan kita tulisi. Kita isikan isinya apa. Caranya masih sama. Pada package.io kita klik kanan, new Java class. Java class, kita beri nama kelasnya tulis file. Kita klik finish. Nah, sehingga sudah membuat sebuah kelas dengan nama
tulis file. Di bawah public class tulis file, kita ketikkan script seperti ini. Class static void main string throw io exception. Tidak usah saya jelaskan lagi, nggih. Tadi sudah saya jelaskan. Tinggal diklik saja lampu, kita add import java io exception. Terus file writer. Di sini artinya adalah file writer ini fungsi saya membuat sebuah kelas. Saya mempunyai sebuah kelas dengan nama file writer. File writer ini adalah file yang digunakan untuk menulis, ya. Di sini saya membuat file writer, kelas file writer. Terus saya buat objek dengan nama fw sama dengan new, dan kita akan simpan dan kita buat di konstruktor file writer. Tadi kita membuatnya di d agung contoh txt. Itu ya. Kita klik lampunya, kita klik add import java io file writer. Berarti di sini membuat file import java import java io file writer ini adalah fungsinya adalah perintah untuk input output berupa file writer. Nah, di sini pada kelas file writer kita buat objek fw, ya. Fw ini adalah objek. Objek ini fungsinya adalah untuk membuat, ya, nanti untuk menuliskan. Objeknya ini untuk menuliskan. Fw titik, ya, fw objek. Write itu artinya adalah menulis. Write itu adalah menulis. Untuk menulis atau mengisi, ya. Berarti di dalam d agung di contoh txt nanti akan saya kasih tulisan isi selamat datang, ya. Selamat datang. Terus fw objek fw ini kita buat objek close. Ada fungsi tombol close-nya. Kalau berhasil, nanti berhasil gitu ya. Ini sudah tidak ada filenya. Coba kita jalankan. Klik kanan, run file. Berhasil. Berarti di sini kita berhasil memberikan tulisan selamat datang. Coba kita buka filenya. Pada contoh kita buka. Di sini sudah ada selamat datangnya. Coba kita tambahi lagi. Di bawahnya kita tambahi lagi. Misal fw titik write lagi. Write. Ya. Write. Misal selamat belajar input output. Belajar input output. Nah ya, kita tambah di bawahnya, di bawah selamat datang itu ada belajar input output. Ya. Coba kita jalankan lagi. Berhasil ya. Kita coba di bawahnya apakah sudah ada tampilannya. Nah, maaf, ini di sampingnya ya. Selamat datang belajar input output. Begini cara menulisi filenya. Langkah yang selanjutnya, setelah kita menulisi file, sekarang kita masuk bagaimana membaca direktori dan file tanpa membuka di foldernya. Kalau tadi kan kita membuka, folder D-nya sudah terbuat, di folder D di Agung sudah ada. Di dalamnya tadi sudah ada filenya namanya contoh, kita isinya, kita membuka di local disk D. Sekarang bagaimana cara membacanya
membaca, oh tadi saya sudah membuat direktori di Agung di lokal disk D, atau sudah membuat file contohnya txt dari script cara membacanya, ya, cara membaca direktori. Nah, bagaimana caranya? Sama, masih kita jadikan satu saja. Klik kanan pada new kepada package.io Java class. Yang pertama, cara membaca direktori. Finish, ya, sehingga sudah terbuat kelas dengan nama membaca direktori, public class membaca direktori. Oke, di bawah public class membaca direktori silahkan diketikkan script berikut, public static void main string args. Di bawahnya adalah file dir new file di Agung. Maksudnya apa? Ini sama seperti tadi, adalah membuat sebuah instansiasi objek, ya. Dari kita membuat file, nama kelas file, kita buat objeknya dir. Sebenarnya ini bebas, sebenarnya objek itu bebas, mau kamu beri nama apapun bebas, ya. Kita buat objek dir yang akan kita simpan atau kita tampilkan, kita buat di lokal disk D Agung. Jika dir objek tadi is directory ini adalah dir memanggil, dir itu kan memanggil directory, is directory ini memanggil sebuah folder, ya. Jika objek memanggil folder yang dipanggil tadi adalah Agung, file kelas file membuat files. Ini adalah lokasi tempat penyimpanan direktori Agung tadi. File di dalam Agung tadi kan kita ini mau membaca direktori. Di dalam folder Agung itu ada filenya apa? Kita jabarkan dulu, kita tentukan dulu tempat lokasi penyimpanannya folder itu di mana. Tempat penyimpanan file itu di folder apa, gitu ya. Penyimpanan file. Ya. Ini tempat penyimpanan filenya. Nanti nama filenya apa? Dir list file, ya. Dir list file. List file itu berarti mengambil nama filenya. Di dalam folder Agung tadi nanti ada file apa? Itu nggih. For, menggunakan perulangan for file, kita memanggil filenya, nama filenya. F-nya ini kita buat objek F untuk mengambil filenya. Kalau sudah ketemu, sistem outprint nanti akan ditampilkan F objek ini get name. Get name ini adalah memanggil namanya. Nama apa? Filenya. Nama filenya yang ada di folder Agung nanti apa? Kita tampilkan sesuai yang disimpan di folder Agung. Kalau skripnya sudah tidak ada yang bermasalah, tidak ada simbol dari masalah atau lampu ya merah, kita coba jalankan membaca direktori. Kita klik kanan, run file. Di dalam folder direktori, membaca direktori, di dalam folder Agung ini ada file contoh txt. Terus setelah kita bisa membaca direktorinya, di dalamnya ada file apa, langkah selanjutnya bagaimana cara membaca filenya. Di dalam file contoh txt ini ada isinya apa? Caranya sama. Klik kanan, new Java class. Di sini kita kasih membaca file. Kita finish. Sehingga akan terbentuk kelas membaca file. Di bawah public class membaca file, silahkan kalian ketikkan seperti ini. Ketikkan public static void main try cat
exception handling ya, ini sudah di materi kelas 2 ya. Exception handling ini menggunakan try catch. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, kalau saya mengulas di sini tidak selesai, nanti saya jelaskan pada waktu tatap muka. Nanti try catch itu apa kalau belum mudeng. Kalau soal enggak, silahkan dibuka materi kembali di kelas 2 ya. File reader di sini Pak Eko, reader itu kan fungsinya adalah untuk membaca ya, membaca. Di sini Pak Eko membuat kelas file reader. Saya buat objek, kelas tersebut akan saya instansiasi atau buat objek namanya fr. Kita simpan, kita buat pada konstruktor file reader. Di mana yang kita baca tadi filenya apa? Filenya adalah contoh txt di folder D. Di lokal disk D, terus di direktori agung contoh txt ya. Kita tadi kan fungsinya adalah membaca file contoh txt ya, isinya ada apa saja ya. Ini fungsinya file reader. File reader ini adalah fungsinya adalah untuk membaca. Di sini ada tombol lampu, silahkan diklik add import Java IO file reader, sehingga di sini akan muncul import Java IO file reader ya. Ini sebuah perintah input output untuk menulis ya, menulis pada perintah input output. Membaca, file reader itu membaca bukan menulis. Oke ya. File reader ini akan membaca isi dari contoh txt. In ini ada tipe data I ya. Ini fungsinya untuk mengisi perulangan ya, mengisi perulangan. Jika I dimulai sama dengan fr read, objek read yang dibaca, maksudnya objek akan membaca jika objeknya ini dimulai misal kalau perulangan kan 0 sampai berapa gitu ya. Ini adalah dibaca. I nanti akan membaca, objek fr nanti akan membaca apa? Membaca isinya dari ini tadi dalam bentuk apa? Chart. Jadi isinya tadi kan chart ya, karakter ya, karakter boleh angka, boleh apa, dan lain sebagainya ya. Ini nanti akan, kalau sudah terbaca, akan ditampilkan hurufnya, isinya apa ya. Fr close berarti ini membuat tombol close. Jika file tidak ditemukan, jika file tidak ditemukan, maka file tidak akan ditemukan. Muncul muncul output file tidak ditemukan. Oke, ini sudah tidak ada yang salah. Coba kita jalankan. Klik kanan, run file. Di sini isi dari contoh ini, isi dari contoh file contoh txt adalah ini, selamat datang belajar input dan output, seperti yang kita lihat tadi di folder. Oke, silahkan nanti untuk lebih jelasnya lagi kalian buka bukunya, buku paketnya, buku paket halaman 91. Yang selanjutnya adalah mengganti nama file. Contoh ini nanti akan kita ganti. Misal contoh txt akan kita ganti menjadi filenya adalah sampel ya, sample.txt. Caranya sama, klik kanan. Cara membuatnya klik kanan, new Java class. Di sini kita kasih mengganti nama file, mengganti nama file. Oke, finish ya, sehingga sudah terbentuk kelas mengganti nama file.
Di bawah public class mengganti nama file, silahkan kalian ketikkan di ini. Ya. Ini sudah Pak Eko tidak menjelaskan kembali ya. Di sini inti dari mengganti nama file di sini adalah di sini f rename to. F rename to. Ya, berarti pada file di Agung contoh txt akan saya ganti di lokal disk D Agung contoh ini akan saya ganti sampel.txt, mengganti file contoh txt menjadi sampel txt. Itu ya. Kalau sudah berhasil kita ganti akan muncul, kita akan tampilkan sukses mengganti nama file. Tetapi jika tidak ada filenya akan muncul file tidak yang dimaksud tidak ada. Jika contohnya txt nggak ada akan muncul file yang dimaksud tidak ada. Itu ya, kita jalankan. Nggak ada yang salah ini, tidak ada yang salah skripnya mengganti nama file. Kita klik kanan, kita jalankan run file. Ya, sukses mengganti nama file. Coba kita jalankan kembali membaca directory. Kita jalankan kembali di lokal disk D Agung ada filenya apa? Kita jalankan. Nah, sekarang di sini sudah ada sampel, bukan contoh lagi, tetapi di sini sudah menggunakan sampel. Oke, ya. Ini bagaimana cara mengganti nama file. Yang selanjutnya, coba kita kembali ke membuat file lagi. Kita buat, tadi kan kita membuat file contoh ya, sudah kita ganti. Kita contoh ini kita buat lagi, kita jalankan lagi. Kita buat jalankan lagi file. Secara otomatis di sini berhasil kita buat, sehingga kita membaca directory di dalamnya. Apakah masih sekarang ada 2? Kita jalankan kembali. Ya, sekarang sudah ada file contoh dan file sampel. Itu ya. Sekarang sampelnya saya hapus sekarang. Ya, sekarang sampelnya saya hapus. Atau contohnya saja. Contohnya sekarang kita hapus. File contohnya kita hapus. Caranya bagaimana? Kita buat lagi skripnya, klik kanan di pkg.io, pilih Java class. Class name-nya menghapus file. Finish. Sehingga di sini akan muncul public class menghapus file. Di bawah public class menghapus file, silahkan diketikkan di sini. Public static main string args. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi, ya. Ini contoh ya. Tadi kita mau menghapus contoh. Ya. Tidak usah saya jelaskan ya. Langsung saja ada lampu, kita add input for Java IO file. Fdelete artinya di sini objek F digunakan untuk mendelete. Mendelete apa? Mendelete contohnya tadi, filenya, file contoh txt. Jika berhasil akan keluarkan sukses menghapus file contoh txt. Kita jalankan, klik kanan, run file. Nah, sehingga di sini sukses menghapus file contoh txt. Kita cek kembali, kita membaca file.
membaca direktori. Kita jalankan apakah file contoh masih ada, klik kanan, run file. Ini tinggal sampel.txt. Di sini juga tinggal di aku masih tinggal sampel.txt. Demikian video bagaimana cara membuat file input output pada pemrograman Java. Semoga kalian semua mudah memahaminya. Selamat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.